Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang lagi di channel saya, channel Chandra Kresna. Nah, untuk video vlog kali ini saya tidak sendiri, dan ini adalah video vlog rescue series seperti video-video sebelumnya. Nah, untuk video kali ini dan next beberapa video ke depan kita akan mengulas masalah seputar peralatan mountaineering. Jadi peralatan mountaineering yang bisa digunakan dalam mendukung operasi SAR, ya. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu instruktur dari Basarnas yang sudah punya banyak pengalaman. Nanti akan kita bahas satu-satu peralatannya dengan Pak siapa? Selamat pagi dengan Wardana, semoga bisa bermanfaat. Iya. Oke. Nah, ini di sini banyak peralatan ya. Jadi nanti kita akan bahas part per part. Jadi yang pertama nanti akan ada peralatan koneksi. Ini akan kita bahas dulu peralatan koneksi. Nah, sebelum nanti kita masuk part ke peralatan koneksi, nah kita akan lihat satu-satu ini peralatannya. Mungkin Pak Wardana bisa menyebutkan dari sana Pak, itu peralatan apa? Baik, saya akan sebutkan ini peralatan mountaineering ya. Ini angkor UFO. Ini berfungsi untuk tambatan pada saat kita bermain di ketinggian. Oh, jadi angkor UFO ini kalau misalnya terbatas angkornya di lapangan, kita bisa menggunakan peralatan ini ya Pak Wardana? Betul. Ya, Oh, ini sangat multi sekali, multifungsi. Ya. Jika kita terbatas, ini bisa kita gunakan. Oke, nanti untuk video lebih detailnya lagi tentang alat ini kita akan bahas. Nah, ini sekarang kita lanjut ke pengenalan alat berikutnya. Selanjutnya apa nih Pak Wardana? Kemudian yang berikutnya adalah double pulley swivel. Ini bisa bergerak 360 derajat karena swivel. Kemudian ada Oh, ini sama ya, juga boleh swivel juga ya. Cuman bedanya single pulley. ini satu Pak ya rodanya ya. Kalau yang ini Ini dua. oke, berarti ini double pulley swivel, ini single pulley swivel. Oke, seperti ini guys. Next apa nih Pak? Oh, kayak robot nih bentuknya. Kemudian yang berikutnya adalah MPD, multi purpose device. Multi-purpose device. Multi-purpose device. Ini alat ini juga bisa untuk sistem hauling dan belayar. Bisa digunakan untuk hauling, bisa digunakan untuk belayar. Oke, next. Yang berikutnya adalah asap ya. Asap ini adalah untuk safety kita pada saat bekerja di ketinggian. Ini kita gunakan asap. Oh iya. Ini adalah asap. Jadi digunakannya untuk safety Pak ya. Ya. Misalnya nanti kita bekerja di ketinggian, kita terjatuh, alat ini bisa seperti ngerem seperti itu Ya, atau gimana Pak? otomatis dia akan terhenti karena ada hentakan, dia otomatis dia akan berhenti. Tak, nah, ini akan melindungi dari si pekerjanya ataupun rescuernya pada saat bekerja. Iya. Melindungi dari jatuh bebas Pak ya. Oke, mantap. Lanjut selanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah ascender non handle. Ascender non handle. Nah, ini sering kami gunakan pada saat kita ascending, kegiatan ascending atau kegiatan naik ya menggunakan tali. Yang ini kita gunakan ascender handle. Oh ya, ini ascender non handle Ascender non-handle. atau crawl ya mungkin. kita Ya, nyebutnya. atau bisa disebut juga crawl. Ya, atau bisa disebut juga crawl. Oke, next. Kemudian yang berikutnya adalah rescue sender ya. Rescue sender ini untuk Ini hampir kita sama, Pak, ya? gunakan untuk sistem hauling ya, untuk Oke, menarik. untuk Ya, sistem ini hauling. hampir sama rescue sender. Oke, Ini yang seperti terbarunya ya, seri terbarunya Ya, adalah jadi ini produk terbarunya. ya. Kemudian ini yang lebih kecil, Oh ya, micro ini sender. sender. Oke, fungsinya sender. tetap sama nih Pak. Fungsinya sama untuk sistem hauling ya, pada saat kita melakukan penarikan Oke. ini berfungsi untuk Ya. hauling. Atau untuk menahan beban juga bisa berarti ya. Ya, betul. Oke. Ini peralatannya ya guys. Next.
apa lagi nih Pak? Kemudian yang berikutnya adalah ascender handle. Nah, ini juga sudah jelas karena ada pegangannya, ada handle-nya. Ini adalah ascender handle. Oke. Ascender handle ini juga berfungsi seperti ini yang nanti akan berpasangan ya untuk sistem ascending ataupun pada saat kita melakukan teknik naik menggunakan tali. Ya. Jadi ini ada tangan kiri, ini untuk tangan kanan Tangan Pak, ya? kanan. Jadi dari pabrikannya itu sudah didesain guys. Jadi ini bisa digunakan untuk tangan kiri, tipenya seperti ini. Nah ini untuk yang tangan kanan. Ya, oke. Nanti untuk lebih detailnya kita akan bahas satu persatu. Ya, ini pengenalan dulu. Next, apa lagi Pak? Kemudian yang berikutnya adalah twin. Nah, twin pulley. Nah, twin pulley. Nah, ini kita gunakan pada saat kita melakukan bekerja di ketinggian, juga ini berfungsi sebagai alat bantu yang memudahkan kita pada saat kita bekerja di ketinggian. Oke. Twin pulley. Kemudian ini tadi sudah disebutkan double pulley ya, hampir sama. Oh ya, double pulley. Double pulley cuma Bedanya apa nih, perbedaannya Pak? adalah ini ada swivelnya. Oke. Dia bisa berputar 360 Oh, jadi ini bisa derajat. berputar. Ya. Kalau ini Kalau tetap, ini ya. statik ya. statik. Oke, Tidak ini yang ada- versi statiknya, ini versi dinamis. Jadi kalau ini bisa berputar, ini tidak bisa berputar. Oke, mantap alatnya. double pulley. Kemudian yang berikutnya ini adalah alat untuk turun figure of eight ya. Oke, figure of eight. Ada earnya, ada telinganya, figure of eight. Jadi ini bisa dipakai untuk turun dari tebing seperti itu Pak, Ya, dengan menggunakan tali. Kalau dipakai turun dari helikopter gitu bisa nggak Pak? Sama nggak? ya. Ini sering kami gunakan pada saat kegiatan heli rescue, juga bisa digunakan untuk turun dari heli. Oke. Menggunakan alat ini sangat Ya, efektif jadi sekali. alat ini bisa digunakan untuk turun dari heli guys. Nanti seperti apa detailnya, cara pemasangannya seperti apa, tetap nongkrong di channel ini ya. Lanjut yang berikutnya, nah ini ada dua buah Ketiga. tiga ya. Oke, Nah, apa ini tiga Pak? ini adalah angkor ya, angkor tambatan angkor yang ketika angkornya sangat terbatas, ini kita bisa gunakan beberapa alat ini sehingga banyak tambatan yang bisa kita gunakan menggunakan alat ini. Ada pau ya, kemudian ada angkor bolt ya, angkor bolt. Ada pau L, kemudian ini ada pau yang Oh ini yang ukuran kecilnya. Ukuran ini ada S. tulisannya Ya. PAU S. Pau Ya, S. PAU S. Kalau ini ukuran PAU L. Pau Ya, L. PAU L. Jadi ini yang untuk ukuran besarnya, ini untuk ukuran S-nya, ukuran kecil. Kemudian yang ini bolt ya. bolt Oke, bolt. Jadi ini bisa dilepas ya? ya, Pak bisa Wadana? bisa kita lepas ya, Oke. pada saat kita akan kita gunakan di sini. Iya. Mantap. Selanjutnya Pak, apa lagi nih? Alat Selanjutnya yang kita yang punya. berikutnya adalah nah ini ya, protraction ya, Protraction. Nah, protraction, kemudian mini traction. Ini hampir sama fungsinya untuk stopper ya. Stopper itu bisa untuk sistem hauling pada Iya. saat kita menarik beban. Nah ini akan terhenti di sini. Ini stopper ini bisa sebagai stopper dan sebagai pulley ya. iya. Ini Jadi ini- protraction, mini traction dan Micro Micro traction. traction. Oh jadi ini ketiga alat ini intinya fungsinya sama Pak ya? iya sama. Sebagai untuk stopper dan perubahan arah lintasan tali ya? Oh, Iya. seperti itu ya. Oke, ini alatnya guys namanya. Yang ini adalah yang paling besar, ini namanya protraction. Yang merah ini, yang medium ini apa Pak? Mini traction. Mini traction. Kemudian Yang yang lebih paling kecil, kecil? adalah micro traction. Micro traction. Keren. Sama lagi nih Pak. Kemudian ini sudah ya, Oh ya, ini pulley swivel juga pulley ya? swivel ya. Tapi ukurannya lebih kecil. Ini hidra ya, jadi angkornya ada 3 nih Pak. Ya. Mungkin bisa untuk backup ya angkornya ini ya pada saat di lapangan. Ya betul. Iya. Bisa. Oke, ini. Nah, selanjutnya nih apa nih Pak Wadana? Sepertinya Ah. nih kalau untuk anak-anak pecinta alam nih, mereka familiar kayak Ya, gini ya. ini karabiner ya, kalau kita sering sebutkan adalah karabiner Oke. atau bahasa ininya adalah fungsinya adalah untuk konektor ya, penghubung
penghubung antara tali dengan tali kita bisa gunakan ini, atau metal dengan metal kita bisa gunakan karabiner. Ada yang berputar ya, nah ini Oke. Jadi swivel ini ya, bisa Swivel karabinernya karabiner. bisa berputar nih Pak ya. berputar Oke. 360 Ini derajat. karabiner swivel, kemudian Kemudian ada karabiner puli. oh ini Ini karabiner puli ya. Ini di sini terdapat puli ya. Ini kita bisa gunakan pulinya ini untuk lintasan tali. oh ya, jadi fungsinya bola ini itu untuk sebagai lintasan tali Pak ya. Oke. Nanti seperti apa detailnya kita akan cek. Kemudian kalau dari bahannya apa Pak? Ada yang Nah, berbeda ini nggak? bahannya adalah aluminium alloy ya, aluminium alloy. Ada yang metal juga ada, baja. Oke, ini aluminium. Kalau yang ini bahan apa nih? Nah, ini terbuat dari Besi ya. besi ya, metal. Oke, ini yang full metal, ini yang aluminium. Alright. Next, apa lagi nih? Kemudian yang berikutnya adalah swivel ya. Swivel ini berfungsi untuk memudahkan arah lintasan, memudahkan untuk bergerak berapa sudutnya yang kita mau. Kita bisa gunakan swivel. Lebih fleksibel ya di Ya. lapangan ya. Jadi tidak mengganggu pergerakan dari sistem kinerja dari sistem mungkin ya. Oke. Ini namanya swivel guys. Untuk konektor juga. Nah, ini apa nih? Kemudian yang berikutnya ini adalah ID ya. Apa tuh Panic Pak? ID Pak. descender ya, alat untuk turun ya, alat untuk turun. Alat untuk turun ini kita bisa gunakan ID, panic descender. In panic descender ya. Jadi seperti apa kegunaan alat ini, kemudian bagaimana cara penggunaannya, kita akan bahas satu-satu. Ada lagi yang belum Pak? Kemudian ada alat pengukur ya, alat pengukur pada saat kita melakukan penarikan. Nah, ini enforcer. Jadi Enforcer. seberapa besar beban berat benda tersebut ataupun korban tersebut, ini kita bisa tahu dengan menggunakan alat ini, Oh ya. enforcer. Jadi ini bisa ketahuan nanti Pak ya. Misalnya nanti kita mau narik berapa kilo itu di sini bisa dilihat. Ini bisa kita lihat. Oke, ini alat canggih guys. Jadi misalnya kita mau pakai ini untuk sebagai alat safety juga Pak ya mungkin ya. Iya, alat safety juga, atau alat untuk mengetahui kekuatan dari tali kita, sehingga pada saat nanti kita menggunakan alat-alat tersebut paham betul berat bebannya seberapa yang harus kita gunakan. Ya, untuk di lebih alat-alat itu. detailnya tentang alat ini nanti kita juga akan bahas guys. Oke, terima kasih Pak Wardana. Terima kasih Pak Wardana. Jadi ini adalah intro kita untuk vlog perawatan mountaineering ya. Jadi nanti akan di video selanjutnya akan kita bahas satu persatu nih. Jadi mulai kita bahas berdasarkan keluarganya ya. Jadi ada nanti konektor, kemudian ada nanti ascension, kemudian ada nanti stopper dan lain-lain ya. Oke, terima kasih, tetap nongkrong di Rescue Vlog di channel Chandra Kresna. Kalau ada pertanyaan atau komen bisa tinggalkan di kolom bawah ya. Nanti selanjutnya akan ada kita bahas, mungkin saya nggak sendiri ya, nanti ada dengan Pak Wardana atau mungkin dengan instruktur ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.